액션 let's go 저 건물을 찾으러 Berdoa selesai. Oke semua, untuk mengawali kegiatan pada hari ini terlebih dahulu kita perkenalkan kita dari guru BK atau kepala sekolah yang pada hari ini akan memimpin atau membina kalian dalam melaksanakan kegiatan pada hari ini. Perlu perkenalan? Perlu ya, karena tak kenal maka saya, maka kalau saya jangan ditinggal. Oke. Perkenalan dulu dari saya. Perkenalkan nama saya Cinta Dewi Rahmawati, nanti bisa dipanggil Cinta. Selanjutnya ada saya Sendiri dari biasa dipanggil aku atau Sendiri. Dan saya Wakil biasa dipanggil Wakil. Nah sekarang udah kenal ya. Nah kalau karena kita udah perkenalan nih, saya yakin kalian juga udah saling kenal, tapi alangkah baiknya lebih kenal lebih dalam lagi. Boleh disebutkan nama panjang atau nama panggilan saja boleh dari Mbak. Perkenalkan nama saya Yasin Zaratul Firdausi, panggilannya Yasin. Perkenalkan nama saya Aurel Tania Firdausi, panggilannya Aura. Perkenalkan nama saya Reza Ilham Firdausi, biasa dipanggil Reza. Perkenalkan nama saya Dalam Fikari Salafuni Islamati, biasa dipanggil Oci. Halo Oci. Perkenalkan nama saya Bunda Harunisa, biasa dipanggil Bunda. Ayo. Yuk selanjutnya. Perkenalkan nama saya Dewi Sasali, biasa dipanggil Oci. Ayo Oci. Terakhir. Nama saya Aditya Anissa, biasanya itu dipanggil. Apakah ada yang lucu Pak Adit? Ada yang baktiku. Ya, silakan. Ya saya lagi yang mohon maaf. Perkenalkan nama saya itu Aditya Anissa. Nah biasanya Sebelumnya Mbak Adit ini kurang konsentrasi, nanti kita ada sedikit permainan untuk mahasiswa konsentrasi kalian. Tapi terlebih dahulu kita selesaikan perkenalan pada hari ini dan perkenalan terakhir ada dari Mbak Adit. Silakan Mbak Adit. nama saya Aditya. Halo Adit. Halo semuanya. Baik. Oke, karena udah perkenalan, dari kita udah perkenalan dan dari kalian semua udah perkenalan, saya harap nanti habis ini karena sudah perkenalan, udah kenal semua, udah saling kenal semua, saya harap nanti berjalannya kegiatan pada hari ini bisa lancar ya. Kenapa ya? Terima kasih. Nah, ada yang tahu nggak sih hari ini kita mau ngapain? Nah, pada hari ini kita akan melaksanakan yang namanya bimbingan kelompok. Apa sih itu bimbingan kelompok? Ada yang tahu? Belum. Bimbingan kelompok itu adalah suatu proses khusus ya kalau kita kumpul di sini untuk menyelesaikan satu permasalahan atau membahas satu topik permasalahan yang akan dibahas secara bersama-sama dalam bentuk formasi kelompok seperti ini. Seperti itu ya. Nah, nanti pada pertemuan kali ini kita sepakati dulu kita akan mengadakan pertemuan ini selama berapa menit? Apakah kurang lebih 30 menit mungkin cukup? Setuju ya? Semangat sampai akhir ya? Oke, terima kasih. Nah, pada pertemuan kali ini, pada kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini, kita dari konselor sekolah mengajukan satu topik pembahasan yaitu perundungan atau bullying. Ada yang tahu di sini apa sih itu perundungan atau bullying? Ya, Bullying itu seorang yang sebenarnya mencemooh orang lain. ya betul sekali. Ada lagi pendapat ya? Makanya Ya, betul itu lagi. misalnya sambil mental orang terdekat. Ya, benar sekali. Ada lagi? Oke, yang kalian jelaskan tadi sudah benar. Kemudian saya akan menambahkan lebih jelas ya. Apa sih itu bullying? Bullying atau perundungan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang individu maupun kelompok yang dilakukan secara sengaja
hanya dilakukan oleh satu orang individu saja, tapi juga dilakukan oleh beberapa kelompok atau organisasi atau juga komunitas nih. Misalkan komunitas itu tidak menjuri kepada hal yang positif, tapi negatif. Misalkan menuduh orang lain, membunuh orang lain, mengajak orang lain dan menjatuhkan orang lain seperti itu. Kemudian ada, Oke, yang kedua ada jenis-jenis bullying ya teman-teman. Yang pertama ada bullying secara fisik. Nah, contohnya itu kayak misalkan teman kalian jambak rambutnya. ada yang pernah? Pernah. Saya menjambak orang. Kamu bullying? Ya. Ya, itu salah satu tindakan bullying ya. Apakah itu benar, Bu? Ya, itu tidak bisa dibenarkan, itu satu tindakan yang selain termasuk bullying. Maaf, Bu, tapi saya membela diri saya sendiri. Karena apa, Mbak, kalau boleh tahu? Mereka yang duluan dari saya kalah. Oke. Oke. Nah, bullying fisik itu ya kayak tadi ya, menjambak, kalau memukul itu termasuk dalam bullying fisik. Nah, yang kedua ada bullying secara verbal. Nah, kayak tadi yang dicontohkan oleh Mbak Aura bersama orang lain, mengata-ngatai orang lain yang membuat hati mereka sakit. Nah, yang ketiga ada bullying relasional. Nah, bullying relasional ini tadi juga perbuatan yang merugikan orang lain. Tapi ini contohnya tuh kayak misalkan kalian tuh mengucilkan orang lain, mengucilkan teman kalian, misalkan teman kalian membuat satu kesalahan atau tiba-tiba kalian mengucilkan teman kalian, padahal teman kalian tidak tahu apa-apa dan tidak mengerti apa-apa, tiba-tiba karena kalian merasa saya tidak suka sama orang tersebut, saya tidak suka sama individu tersebut, dan tiba-tiba individu itu dikucilkan gitu loh. Nah, itu termasuk juga tindakan bullying. Dan yang terakhir Dan cyberbullying. Nah, ini kita sering banget ya lihat kayak misalkan di media sosial ada orang bikin konten apa tiba-tiba nggak ada urusan tiba-tiba komen yang jelek-jelek, itu termasuk dalam cyberbullying. Nah, teman-teman di sini ada yang pernah kayak gitu nggak? ya juga Kalau dari cyberbullying itu termasuk ya, Bu? Wah, ya bisa jadi kalau yang disindir sakit hati kan itu termasuk dalam bullying juga. Nah, makanya sekarang itu kan sebenarnya teknologi, kemajuan teknologi, apalagi rata-rata sekarang dari anak kecil sampai dewasa, sampai remaja pun sampai dari ibu-ibu dan nenek-nenek pun menggunakan sosial media. Jadi kalian tuh harus berbijak-bijak menggunakan sosial media untuk menghindari cyberbullying. Nah, cyberbullying ini biasanya tuh seringkali tidak disadari oleh seseorang, padahal ketika kalian mengetik sesuatu yang menyinggung perasaan orang lain, bisa jadi orang lain yang tersinggung perasaannya itu mentalnya terkena dulu, mentalnya terganggu, nah terguncang, padahal kalian menganggapnya itu biasa saja. Ya, jadi harus bijak-bijak dalam menggunakan sosial media agar terhindar dari cyberbullying. Oke, karena ini tadi sudah setengah perjalanan dari materi, kita mengambil fokus sedikit agar fokusnya ya segera berfokus dan semangat kalian terjaga ya, boleh? Boleh. Nah, untuk briefnya sedikit saja, simpel saja, dan kalian juga nggak pusing karena nanti setelah ini masih ada materi selanjutnya seperti itu. Oke, nanti kalau saya bilang tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, dan selanjutnya ya. Tapi kalau nanti tidak ada kata tepuk, jangan ada kata tepuk. Nah, misalkan contoh tepuk satu.
baik. Untuk yang selanjutnya yaitu cara mencegah dan melawan bullying. Nah, cara mencegah bullying sendiri itu yang pertama bisa kita sosialisasi pemahaman bullying atau perundungan di sekolah seperti kalian saat ini. Bisa masuk ke kategori yaitu sosialisasi pemahaman bullying atau perundungan di sekolah. Terus yang selanjutnya ada membuat kebijakan terhadap aksi perundungan. Yang selanjutnya ada memastikan jalur komunikasi yang terbuka untuk pelaporan kasus. Yang keempat adalah mengadakan kegiatan anti perundungan. Dan ada yang terakhir cara melawan bullying. Ada yang tahu? Ada yang pernah dibully? Saya. Ada yang pernah dibully di mana? Sekolah, di SMA, SMP, SD. Ada yang pernah dibully dan ada yang pernah dibully? Melawannya jangan dibalik. Nah, itu tindakan yang tidak benar. Maka kalian diberi perbuatan negatif, kalian membalas negatif itu kan tidak baik ya. Bisa mungkin untuk mengatasi bullying itu sama kalian anak-anak sudah ada setidaknya ini sudah untuk cara melawannya. Yang pertama, kenali lingkungan. Karena lingkungan itu sangat mempengaruhi karakter kalian, karena lingkungan itu sangat mempengaruhi kehidupan kalian. Maka kenali lingkungan yang baik. Kalian harus menempatkan diri pada lingkungan yang baik, gitu ya. Jadi nanti kalau lingkungan baik, maka kebiasaan-kebiasaan itu akan menyertai kalian. Kebiasaan-kebiasaan baik akan mengikuti seperti itu. Nah, yang kedua ada mempertahankan diri. Betul tadi mempertahankan diri dengan cara kayak menjaga diri sendiri seperti itu ya. Tetapi jangan melawan, jangan memberikan bully baik gitu ya. Jangan melakukan perbuatan juga. Tapi dengan cara misalkan kalau ada yang memberi kalian, bisa mungkin laporkan. Beranilah melapor kepada guru BK atau sekolah kepada kita seperti itu. Nah, kalau kalian tidak berani melapor, kalian ceritakan kepada teman kalian atau teman kalian membantu melaporkan kepada guru BK. Itu ya. Kalau temannya kita dibully, ya, terus kita cerita sama teman kita, tapi temannya kita itu enggak mau bantu kita, dengan alasan biar kita kalau dibully itu gimana? Nah, pertanyaan yang sangat bagus. Mungkin kalau benar-benar teman-teman sudah merasa capek dibully dan ketika kalian ingin menceritakan kepada guru BK atau kamu tidak berani ya, dan menceritakan kepada teman berharap bantuan orang tersebut tidak mampu membantu kita karena dia juga takut akan bullying tersebut gitu ya. Nah, caranya kalian tuh harus bersikap oke, aku berani melawan bullying, harus menanamkan itu terlebih dahulu. Dengan cara apa? Mungkin mengikuti kegiatan, misalkan ada kayak semacam ini dengan kelompok ini bahas tentang bullying dan atau perundungan ini. Jadi kan kalian tahu cara mencegahnya seperti apa, bullying itu seperti apa. Jadi kalian harus bisa menyiapkan mental dan mengerti bagaimana sih cara mencegah bullying, bagaimana cara mengatasi bullying tersebut. Jadi kalian tuh harus benar-benar berani. Tanamkan pada diri kalian, tanamkan pada hati kalian bahwa kalian itu mampu dan kalian berani. Kalau berani dalam hal positif, berani dalam kebenaran itu tidak usah takut seperti itu. Jadi kalian yang pertama harus mempunyai keberanian dan mengambil sikap benar-benar yang benar pada untuk diri kalian dan pada diri kalian. Jadi kalian berani untuk melaporkan kepada guru BK atau nanti bisa juga mempengaruhi kualitas kalian seperti itu ya. Ada yang bertanya ibu, apakah orang yang sering dibully itu iri sama kita ya? Nah, apakah orang yang sering membuli kita itu iri kepada kita? Bisa dibantu kan? Apakah orang yang bully kita itu iri? Bisa jadi ya mbak, karena kan kita harus tahu dulu faktor-faktor kayak kenapa mereka tuh membuli kita, apakah ada yang salah dari kita atau memang tanpa tujuan yang jelas mereka membuli kita nggak pernah tahu alasan orang tersebut membuli gitu loh. Makanya untuk menghindari hal-hal tersebut kita harus membangun hubungan yang baik dengan lingkungan sekitar kita, dengan teman-teman kita, jangan terlalu menyendiri gitu loh. Jadi kita harus tetap bersosialisasi kepada lingkungan kita. Oke,
punya tujuan, yaitu untuk membangun konsentrasi kalian, fokus kalian, serta meningkatkan semangat kalian dan merubah pola pelajaran yang awalnya jenuh karena tadi sudah kebanyakan mendengar kita menjelaskan gitu ya, takutnya ngantuk. Nah, kita mewujudkan seperti itu, mengimplementasikannya lewat permainan. Siap semua? Oke. Bawa HP? Bawa. Kalau gitu, boleh dipersiapkan HP dan internetnya. Nanti habis ini kita siapkan dulu media permainannya dan kita bagikan lewat link. Nanti kita share ke salah satu siswa, biar nanti di-share ke teman-teman lainnya seperti itu ya. Oke, sudah semua ini? Sudah. Sudah ready buat gamenya? Sudah. Udah menentukan nama juga, ada Mbak Oci, Mbak Yuna, siap ya? Oke, Mbak Oci, ada Catherine? Saya Catherine, Bu. Oke, kemudian Mbak Aura, Mbak Yasmin, dan Mbak Faiza. Nah, kemudian nanti kalian akan mengerjakan ada 10 soal. Nanti setiap soal ada time-nya, ada waktunya dalam mengerjakan. Nah, nanti harus fokus ya, harus menjawab dengan tepat, terus benar. Ada hadiahnya ya? Dan nanti Oke, langsung saja karena sudah siap semua, udah ready semua, udah join semua. Kita mulai ya. Iya. Kita bersama-sama. 1, 3, 2, 1. Nah. Oke, silakan. Nah, lihat ya, siapa yang belum mengerjakan soal. Mbak Aura pada tingkat 1, oke, semuanya menyusul waktu sudah mengerjakan soal. Ya, semuanya. Mbak Aura masih bertahan di tingkat 1. Oke, ada Mbak Yasmin dan Mbak Faiza yang lainnya, yuk, yuk. Bertahan di Mbak Aurel tingkat pertama. Sepertinya Mbak Aurel sangat-sangat memperhatikan ya, jadi cepat gitu ya kerjainnya. Lain monggo. Nah teman-teman, setelah ini Ibu minta tolong untuk kalian mengisi LKPD yang akan Ibu share linknya setelah game ini berlangsung ya. Ayo yang lainnya yang bisa. Ayo Mbak Yasmin, Mbak Oci. Mbak Oci dari mana nih? Oke, sudah selesai? Kita yang teman-teman yang lain ya. Ayo teman-teman yang lain ya. Oh, itu sudah selesai? Oh iya.
teman-teman dan nanti sudah terbukti kalian bisa mengerjakan soal atau kuis dengan baik seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi. Sudah cukup? Coba satu, dua. Oke, karena kita sudah mengetahui, sudah memahami apa sih itu bullying perlindungan, apa sih itu jenis-jenisnya, dan apa sih itu bagaimana cara mencegahnya, bagaimana cara melawannya. Kita juga sudah melakukan permainan kuis dengan sangat-sangat seru ya. Nah, kemudian ada pertanyaan belum ya? Sudah cukup teman-teman? Sudah bisa dimengerti dengan baik? Oke, kita simpulkan bersama-sama apa yang sudah kita bahas pada hari ini. Ada yang mau menyimpulkan kesimpulan pada hari ini? Belum ada? Kalau nggak ada, ya. Janganlah melakukan bullying terhadap teman sendiri. Iya, teman-teman betul. Kesimpulan pada hari ini sudah dijelaskan oleh Bu Ruswa atau Bu Bahan. Oke, dan tadi kita sudah tahu ya, terutama tadi ada pengertian bullying, teman-teman sudah tahu ya. Apa itu tadi? Bullying tadi apa, Pak? Tindakan yang kita mulai menyakiti. Betul. Jadi gimana? Bullying itu baik atau buruk? Buruk. Oke. Tidak boleh dilakukan. Nah, selanjutnya jenis-jenis bullying tadi ada berapa? Ada empat. Apa saja? Pertama, fisik. Kedua, cyber. Dan verbal. Yang ketiga, daerah. Yang terakhir daerah. Oke, selanjutnya. Bagaimana cara mencegah bullying? Jangan balas dendam. Oke, kalian sudah mengerti semua dan paham semua ya? Ya. Apa itu bullying ataupun gimana jenis-jenisnya dan cara mencegah dan melawan bullying? Oke, mungkin kalau dari tadi udah kita kesimpulan dulu dengan konsentrasi. Coba satu. Karena waktu satu. Oke, coba dua. Satu. Bu Windi yang tanya. Ayo bully. Oke, karena tadi sudah menyimpulkan juga, sebelum menutup, saya berikan kepada kalian jangan pernah melakukan tindakan bullying terhadap teman. Ya, paham? Paham. Oke, sudah di tadi sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang lainnya, teman-teman semuanya karena sudah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini dengan sangat-sangat baik dan sangat-sangat tertib, sudah mengikuti bimbingan kelompok dengan baik, sangat dengan sikap yang sopan, dengan sikap yang mau mengikuti dari awal sampai akhir dengan tata tertib yang diikuti dengan baik, dengan semangat yang luar biasa ya Bu ya, dengan semangat yang dari awal sampai akhir, semangat yang luar biasa. Oke, semoga kegiatan pada hari ini dapat bermanfaat buat kita semua dan bermanfaat buat kalian. Nanti bisa kalian terapkan ke teman-teman yang belum mengikuti kegiatan pada hari ini. Nah, mungkin nanti kalau mungkin dari kalian ada Bu, kita pengen mengadakan bimbingan kelompok lagi dengan tema ini, itu bisa melaporkan atau bilang kepada saya atau Bu Restu atau Bu Bapak seperti itu ya. Nah, karena tadi kegiatan sudah buka dengan doa, maka langkah baiknya juga kita tutup dengan doa akan dibimbing oleh Guru Bapak. Baik, sebelum kita akhiri mungkin kita terlebih dahulu dalam saya masing-masing juga. Doa selesai. Oke, semuanya. Mungkin itu tadi